kelas Kadres Biologi 6B, kelompok 1 mata kuliah pengembangan praktikum biologi di sekolah. Nah, di sini kami akan melaksanakan praktikum biologi kelas 10 yang terdiri dari 6 materi. Yang pertama itu ada struktur sel. Yang kedua ada keanekaragaman hayati. Yang ketiga ada protista. Yang keempat ada plantae. Yang kelima ada zoologi vertebrata. Dan yang keenam ada ekosistem. Selamat menyaksikan. Baik, pada praktikum kali ini kita akan melaksanakan praktikum yang pertama, yaitu KD 3.1, yaitu menjelaskan ruang lingkup biologi, permasalahan pada berbagai objek biologi, dan tingkat organisasi kehidupan. Nah, melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Adapun KD-nya yaitu 4.1, yaitu menyajikan data hasil penerapan metode ilmiah tentang permasalahan dan berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan. Nah, tujuan dari praktikum kita ini yang pertama yaitu menjelaskan struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Yang kedua, menjelaskan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Yang ketiga, menjelaskan bentuk-bentuk sel hewan dan sel tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, selanjutnya yaitu alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama yaitu papat beda. Yang kedua, dissetting set. Yang ketiga, timbangan analitik. Yang keempat, pipet tetes. Kelima, gelas objek. Yang keenam, kaca penutup. Yang ketujuh, gelas beker. Kedelapan, lugol. Yang selanjutnya, kloroform dan larutan NaCl. Dan yang terakhir yaitu ada mikroskop cahaya. Adapun bahannya yaitu umbi bawang merah, korek api, katak, dan daun Hydrilla verticillata. Baik, untuk pengamatan pertama hari ini yaitu kita akan mengamati sel epitel rongga mulut dari satu individu, di mana alat yang kita gunakan untuk mengambil sel epitel rongga mulut dari satu individu yaitu dengan menggunakan batang korek api ini dengan cara mengorek mulut salah satu dari individu tersebut dengan menggunakan batang korek api. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu pengambilan lugol menggunakan pipet tetes. Selanjutnya, teteskan lugol tersebut di atas gelas objek menggunakan pipet tetes dan tutup dengan gelas penutup. Nah, ini adalah sel epitel rongga mulut yang didapatkan dengan perbesaran 10x40. Pengamatan yang kedua pada daun Hydrilla verticillata. Cara kerja, ambil daun Hydrilla verticillata menggunakan pinset, lalu letakkan di atas gelas objek dan beri setetes aquades, lalu tutup dengan kaca penutup. Nah, setelah itu, letakkan di atas meja objek di bawah mikroskop untuk mencari sel daun Hydrilla verticillata menggunakan perbesaran 10x40. Nah, ini adalah sel daun Hydrilla verticillata dengan perbesaran 10x40. Pengamatan yang ketiga pada Allium cepa. Nah, cara kerja, ambil lapisan Allium cepa menggunakan silet, lalu letakkan di atas gelas objek dan beri setetes aquades, lalu tutup dengan kaca penutup. Nah, setelah itu, letakkan di atas meja objek di bawah mikroskop untuk mengamati sel Allium cepa dengan perbesaran 10x40. Nah, ini adalah sel Allium cepa dengan perbesaran 10x40. Pengamatan yang terakhir pada eritrosit kata. Nah, bahan yang kita gunakan yaitu ada kata, ada kloroform, dan ada larutan NaCl. Nah, sebelum kita melakukan pembedahan pada kata, terlebih dahulu kita akan melakukan pembiusan pada kata, agar kata tersebut mati. Sambil menunggu katanya mati, kita akan menimbang garam untuk membuat larutan NaCl.
Setelah kataknya dibedah, kita akan mengambil darah katak tersebut menggunakan jarum suntik untuk kita letakkan nanti di gelas kaca objek untuk diamati di bawah mikroskop. Nah, selanjutnya kita akan mencari sel eritrosit darah katak tersebut di bawah mikroskop dengan perbesaran 10 kali 40. Nah, ini adalah sel eritrosit darah katak dengan perbesaran 10 kali 40. Nah, setelah melaksanakan praktikum tentang struktur sel, inilah bentuk hasil dari praktikum kita kali ini. Yang pertama itu ada sel epitel rongga mulut atau disebut juga dengan epitel mukosa. Nah, dapat diperhatikan di sini kita temukan bentuk selnya itu tidak beraturan karena pada sel epitel ini merupakan sel termasuk sel hewan karena tidak memiliki dinding sel sehingga bentuknya bisa berubah. Kemudian kita bisa perhatikan di sini ada intinya di sini di tengah. Kemudian yang cairan di sini disebut dengan sitoplasmanya. Kemudian untuk pengamatan yang kedua kita masuk ke eritrosit katak. Nah, pada eritrosit katak ini kita temukan kira-kira gambarnya seperti ini, yaitu memiliki bentuk lonjong agak besar dan di tengahnya itu ada inti. Nah, berbeda dengan eritrosit hewan lainnya tidak memiliki inti. Kemudian ini merupakan sitoplasmanya dan ini merupakan gambar sel. Kemudian untuk tumbuhan, sel tumbuhan yang pertama kita mengamati sel undi buang merah. Nah, di sini kita temukan bentuknya itu seperti segi enam atau disebut dengan heksagonal. Nah, dalam pengamatan kita temukan beberapa organ sel. Pertama itu ada dinding sel, merupakan bagian terluar untuk melindungi sel. Kemudian ada inti yang berperan sebagai pengontrol kerja sel, dan yang terakhir ada sitoplasmanya. Kemudian yang keempat ada daun Hydrilla verticillata. Kita temukan bentuk selnya itu seperti batu bata, susunan batu bata. Itu memiliki bentuk persegi panjang, di mana di sini ada ini seperti garis-garis yang di sini disebut dengan ini adalah plastidanya. Plastida yang berperan dalam pembentukan makanan atau sebutnya fotosintesis. Kemudian di sini juga ada kita temukan sitoplasma dan di tengahnya itu ada nukleus yang berperan sebagai pengontrol kerja sel. Nah, itulah hasil yang kita dapatkan pada praktikum struktur sel. Nah, demikianlah praktikum mengenai struktur sel.